Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, unsur kalium sudah menjadi langganan ataupun stok yang harus disiapkan oleh teman-teman petani ketika berbudidaya tanaman, baik dari petani hortikultura, petani pangan ataupun perkebunan, tidak lepas dari unsur kalium. Unsur kalium ini sangat dibutuhkan dengan jumlah banyak oleh tanaman, dan ini menjadi satu aktivator pada enzim yang ada di tanaman tersebut. Nah, teman-teman, tanda-tanda yang terjadi pada tanaman dari kekurangan kalium itu salah satunya adanya warna kuning di bagian pinggir daun. Ini menandakan bahwa tanaman tersebut salah satu penyebabnya kuning daun di pinggirnya itu karena kekurangan kalium. Teman-teman, banyak jenis merek-merek pupuk organik ataupun anorganik yang sering dibudidayakan atau dibeli oleh teman-teman petani, seperti misalnya kalium klorida atau KCl, atau juga misalnya kalium sulfat, itu juga ada. Ada juga misalnya KNO3, kalium nitrat. Nah, itu macam-macam jenis kalium yang biasa dipasarkan oleh toko-toko pertanian. Namun pertanyaannya, apakah tidak ada pengganti atau substitusi yang bisa melengkapi kebutuhan tanaman selain misalnya dengan kalium? Beberapa penelitian di negara-negara maju itu mensubstitusi kebutuhan kalium dengan natrium. Itu teman-teman. Jadi contoh kita mau lihat misalnya di KCl, itu adalah kandungan kalium klorida. Nah, klor itu berasal dari garam. Nah, terus misalnya ketika kita mau mengganti atau mau mencukupi kebutuhan kalium dengan menambahkan natrium, di garam itu kandungan terbesarnya adalah natrium dengan klor. Nah, apakah bisa misalnya kalium ini disubstitusi atau dicukupi dengan natrium? Beberapa penelitian ini, termasuk yang kami sering praktekkan di lapangan, itu bisa membantu tanaman melengkapi kebutuhan kalium. Jadi bukan mengganti sepenuhnya. Kalau kita mau mengganti sepenuhnya, itu niscaya mustahil. Kalau kita mau mengganti seluruhnya kebutuhan kalium ini dengan natrium, itu pasti tidak mungkin. Tetapi kalau untuk mencukupi kebutuhan kalium dengan menambahkan unsur natrium, itu boleh, itu bisa. Tetapi perlu diingat, itu tidak untuk semua jenis tanaman. Ada tanaman-tanaman tertentu yang memang tidak bisa disempurnakan kebutuhan kaliumnya dengan natrium. Contoh misalnya tanaman sayuran yang tidak berbuah, seperti kangkung, seperti misalnya bayam, seledri. Nah, ini sangat tidak tidak menginginkan kebutuhan atau pemberian natrium yang besar. Nah, teman-teman, pengalaman kami dengan menambahkan natrium pada tanaman jagung, tanaman padi, tanaman cabai, tanaman tomat, dan beberapa jenis tanaman-tanaman yang lain, ini sangat membantu tanaman kita untuk mencukupi kebutuhan natriumnya. Kebutuhan kaliumnya. Kenapa begitu? Karena begitu kita menambahkan garam yang terdiri dari kandungan terbesar natrium dengan klor, maka tanda-tanda kekurangan natrium kalium pada tanaman itu tidak ada. Nah, seperti kalau kita bilang tadi bahwa ketika di ujung daun dari tanaman itu agak kuning, salah satu penyebabnya adalah kekurangan kalium. Nah, sementara kalau kita menambahkan natrium di tanaman tersebut atau misalnya menambahkan garam, maka yang kuning-kuning itu tidak ada.
itu artinya bahwa kecukupan kalium itu bisa ditambahkan dengan pemberian natrium. Tentu dengan dosis tertentu. Tidak sama di setiap tanaman. Harus ada takaran masing-masing. Nah, teman-teman, selain dari pupuk-pupuk kimia yang sering kita berikan, tentu banyak sumber-sumber kalium yang sifatnya organik yang bisa nanti kita tambahkan ke tanaman kita atau ke tanah kita agar mencukupi kebutuhan kalium tersebut. Contoh misalnya dengan penggunaan sabut kelapa, atau misalnya dengan abu pembakaran, atau misalnya dengan kompos, atau misalnya dengan kokopit, atau misalnya dengan serbuk gergaji. Nah, ini semua bahan-bahan organik yang memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Artinya, ini ketika ditambahkan ke tanaman, pemberian kalium secara kimiawi itu bisa kita kurangin atau bisa kita hentikan karena di beberapa bahan ini itu juga sudah ada kaliumnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya semua harus kita beli, misalnya harus membeli KCl atau KNO3 atau misalnya kalium sulfat. Nah, ada satu bahan yang relatif lebih murah tetapi mengandung kalium yang cukup tinggi, yaitu kalium hidroksida. Tetapi kalium hidroksida ini itu sifatnya basa kuat. Sehingga ketika kita mau menggunakan, ini cukup harus berhati-hati. Nah, kalium hidroksida ini biasa ditambahkan di pembuatan sabun. Sabun cuci, sabun mandi, dan segala macamnya. Tapi itu kan memiliki istilahnya amonium yang nanti bisa menjadi residu. Nah, ini teman-teman kita harus mengerti betul takaran yang pas, takaran yang aman untuk kita gunakan karena di kalium hidroksida ini itu kaliumnya tinggi. Kalau saya tidak salah, ini mohon dikoreksi, itu sekitar 46% kandungan kaliumnya. Sehingga ketika kita membeli itu, misalnya dengan 1 kilo, itu bisa kita encerkan ke 100 kilo. Artinya dengan kita menggunakan itu, maka kebutuhan kalium di tanaman kita ini bisa kita cukupi. Tapi saya garis bawahi itu adalah bahan kimia. Nah, itu bahan kimia yang pasti akan menyisakan residu. Teman-teman, tidak ada salahnya kita mencukupi kebutuhan kalium pada tanah dan tanaman kita ini dengan bahan-bahan organik atau dengan menambahkan garam pada setiap tanah dan tanaman yang akan kita tanami. Kalau dikatakan kenapa garam? Karena garam inilah yang paling murah. Garam inilah yang paling mudah untuk didapatkan. Garam inilah yang bisa kita gratis kalau misalnya garamnya kita ganti dengan air laut. Kandung yang kita butuhkan adalah natrium dengan klor beserta semua unsur-unsur mineral yang terkandung pada garam ataupun air laut tersebut. Jadi, jangan pernah ragu menggunakan garam ataupun air laut karena selain tadi bisa mencukupi kebutuhan kalium pada tanaman kita, itu juga bisa menetralkan tanah kita, bisa memperkaya mikroorganisme di dalam tanah, sekaligus tanaman kita bisa menyimpan air lebih lama. Karena teman-teman, kalau semuanya petani ini harus membeli urea, membeli KCl, membeli ZA, membeli fosfat misalnya, ini kan banyak sekali kebutuhannya. Nah, bagaimana kita mengkondisikan kebutuhan-kebutuhan dari nutrisi tanaman ini supaya tidak semuanya kita beli. Semuanya kalau harus dibeli terus bengkak nih biaya yang harus kita keluarkan. Sabut kelapa bisa kita gunakan. Kokopit bisa kita gunakan. Kompos juga mengandung kalium yang tinggi. Ditambah lagi abu pembakaran juga bisa kita gunakan. Artinya ketika bahan-bahan organik ini ada pada areal tempat tinggal kita atau sekitaran tempat tinggal kita, maka sebaiknya itu digunakan. Kalau teman-teman tidak bisa mengolahnya, maka langsung saja masukkan ke dalam tanah. Itu nanti akan terproses secara alamiah
sehingga unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman kita itu nanti bisa dirubah oleh mikroorganisme. Nah, teman-teman, kebutuhan kalium menjadi tolak ukur nanti tanaman kita akan tidak rontok bunganya, tidak rontok buahnya. Karena kenapa? Yang faktor yang mendukung ini termasuk respirasi juga pada malam hari ataupun siang hari, ini ditentukan oleh unsur kalium pada tanaman tersebut. Nah, tadi kalau unsur kaliumnya rendah, maka tentu pertumbuhan itu akan menjadi kerdil. Begitu dia berbuah, bunganya akan rontok. Begitu buahnya jadi, buahnya yang akan rontok. Nah, itu salah satu keutamaan atau manfaat dari kalium. Ditambah lagi bisa mengaktifkan enzim. Jadi enzim-enzim ini itu yang mengaktifkannya itu unsur-unsur kalium tadi, selain sebagai pembagi nutrisi pada jaringan tanaman, berperan juga di proses klorofil tanaman, seperti itu di fotosintesisnya. Teman-teman semuanya, kebutuhan kalium ini sangat penting untuk kita berikan kepada tanaman agar tanaman yang kita tanam ini bisa sukses dan bisa menghasilkan buah yang maksimal. Tentu seperti saya jelaskan tadi, garam tidak bisa menggantikan 100% kalium, tetapi garam bisa mencukupi kebutuhan kalium pada tanaman. Karena di garam itu ada kandungan klornya juga, ada fosfatnya, dan beberapa 83 jenis mineral yang lain terkandung pada garam. Tetapi dua ini, kalium dengan natrium dengan klor, bisa mencukupi kebutuhan kalium pada tanaman kita. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan ke tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.